Sebelum menerima tawaran melatih Barcelona, Hansi Flick sempat menangani timnas Jerman, meski tidak mencatat prestasi yang menonjol bersama Der Panzer. Namun saat masih melatih Bayern Munchen, ia berhasil meraih kesuksesan besar. Pada musim 2019-2020, Flick membawa Bayern meraih seluruh gelar dalam kompetisi yang mereka ikuti, dengan kemenangan di Liga Champions sebagai pencapaian tertingginya. Dalam final Liga Champions musim itu, Bayern mengalahkan PSG 1-0, berkat gol Kingsley Coman pada menit ke-59. Secara keseluruhan, Flick telah memimpin 7 laga final sebagai pelatih, termasuk di Copa del Rey serta Liga Champions, dan selalu keluar sebagai pemenang. Artinya, ia sukses mengoleksi 7 trofi dari 7 final. Sebuah rekor impresif yang membuatnya layak dijuluki sebagai Raja Final. Chelsea meraih kemenangan tipis atas Everton di Stamford Bridge pada Sabtu lalu, berkat gol tunggal Nicholas Jackson. Dalam pertandingan itu, Chelsea tampil dominan, baik dalam penguasaan bola maupun jumlah tembakan. Menurut data ESPN, mereka mencatat 54,7% penguasaan bola dengan 10 tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Sementara Everton hanya mampu melepaskan 6 tembakan, dan 3 yang mengarah ke gawang. Seusai laga, pelatih Enzo Maresca mengungkapkan bahwa timnya mulai memahami pola permainan lawan, dan optimis performa mereka akan terus meningkat. Kami akan terus berkembang, karena para pemain semakin memahami cara bermain dalam berbagai situasi, ujarnya melalui situs resmi klub. Pada tahap musim ini, hasil adalah hal yang utama. Namun bagi kami, prosesnya tetaplah penting. Baru-baru ini, Ruben Amorim menegaskan bahwa ia tak menyesali keputusannya menjadi pelatih Manchester United, meski posisi klub di klasemen Premier League sedang tidak ideal. Pelatih asal Portugal itu merasa bahwa melatih salah satu klub terbesar dunia sudah merupakan pencapaian tertinggi dalam karirnya. Ia menyadari bahwa Setan Merah tengah menghadapi masa sulit, dan berpotensi finish di posisi terburuk dalam setengah abad terakhir. Dalam konferensi persnya, Amorim mengakui bahwa 4 bulan lalu, ketika berbagai masalah muncul, ia mungkin akan lebih ragu. Namun kini, ia melihat pengalaman pahit ini sebagai pelajaran berharga bagi perkembangan tim ke depan. Ia juga menyebut timnya tengah berada dalam tekanan besar, dengan frustrasi yang mulai terasa di dalam skuad, karena situasi yang belum menunjukkan perubahan. Masa depan Trent Alexander-Arnold di Liverpool kini menjadi sorotan utama. Ex-kiper timnas Inggris, Paul Robinson, meyakini bahwa kepindahan sang bek ke Real Madrid hampir pasti terjadi, dan sangat kecil kemungkinan dibatalkan. Ia bahkan menyebut batalnya transfer ini akan menjadi salah satu perubahan keputusan paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola. Robinson percaya bahwa manajemen Liverpool sudah menyadari bahwa Arnold akan hengkang pada musim panas mendatang. Dengan kontraknya yang akan berakhir di penghujung musim, dan belum ada perpanjangan yang disepakati, banyak yang meyakini Real Madrid tengah bersiap menyambutnya ke La Liga. Kabar kepindahan ini semakin menguat setelah pernyataan dari Fabrizio Romano, yang menyebut bahwa meskipun Liverpool masih berusaha meyakinkan Arnold untuk memperpanjang kontraknya, kemungkinan hal itu terjadi sangatlah tipis. Barcelona terus bergerak aktif di bursa transfer, untuk mencari sosok pengganti Robert Lewandowski, demi memperkuat lini depan mereka pada musim mendatang. Menurut laporan dari Marca, Blaugrana saat ini tengah memantau secara serius situasi Julian Alvarez di Atletico Madrid. Penyerang asal Argentina itu dianggap memiliki profil yang tepat, dan potensi besar untuk menjadi penerus Lewandowski di Camp Nou. Meski demikian, langkah Barcelona diperkirakan tidak akan mudah. Atletico Madrid dilaporkan enggan melepas Alvarez, karena ia dianggap sebagai salah satu aset penting dalam proyek jangka panjang pelatih Diego Simeone. Apalagi, performa Alvarez musim ini cukup mengesankan, dan membuatnya semakin penting dalam skuad inti Los Rojiblancos. Bayern semakin mendekati gelar juara Bundesliga, setelah meraih kemenangan 3-0 atas Mainz di Allianz Arena. Tambahan 3 poin, membuat mereka kini berada di puncak klasemen dengan koleksi 75 poin dari 30 pertandingan, unggul 8 poin dari Bayer Leverkusen yang juga meraih kemenangan 2-0 atas Augsburg. Dengan situasi ini, Bayern hanya butuh 1 kemenangan lagi dari 4 laga tersisa, untuk mengamankan gelar Bundesliga. Artinya, jika mereka mampu mengalahkan RB Leipzig pekan depan, gelar Liga ke-34 akan menjadi milik mereka, karena Leverkusen tak mungkin mengejar perolehan 78 poin tersebut. Sayangnya, Harry Kane dipastikan absen dalam laga penting itu, karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Sehingga, ia hanya bisa menyaksikan perjuangan timnya dari tribun penonton. Menjelang bursa transfer musim panas, fokus Liverpool mulai bergeser ke bagaimana Arne Slot akan membentuk skuad The Reds untuk musim depan, terutama setelah klub hampir dipastikan meraih gelar Premier League. Virgil van Dijk pun memberikan sinyal mengenai rencana besar klub dalam menyambut musim panas. Ia menyampaikan optimisme terhadap arah yang akan diambil Liverpool. Apapun yang terjadi, entah ada pemain yang datang atau pergi, saya yakin ini akan menjadi musim panas yang penting, ujar Van Dijk seperti dikutip dari Express. Ia menambahkan bahwa manajemen klub memiliki rencana besar, dan seluruh tim harus menaruh kepercayaan penuh kepada mereka. Saya benar-benar yakin kita masih bisa berkembang lebih jauh. Menurut saya, perjalanan Liverpool belum selesai. Klub ini punya ambisi besar, dan apa yang direncanakan untuk musim panas sangat menjanjikan, tambah bek asal Belanda tersebut. Arsenal berhasil melaju ke semifinal kompetisi elit Eropa,
setelah menyingkirkan juara bertahan Real Madrid dengan agregat mencolok 5-1. Kemenangan ini menjadi sorotan besar, dan menunjukkan kekuatan tim besutan Mikel Arteta di panggung tertinggi Eropa. Mantan kiper Arsenal, Aaron Ramsdale, menyatakan bahwa hasil tersebut merupakan bukti nyata kualitas dan kedewasaan skuad The Gunners. Setiap fans Arsenal pasti yakin kami bisa kalahkan Madrid, dan tim ini membuktikannya. Mereka juga sudah pernah mengalahkan PSG di fase grup, jadi kepercayaan diri pasti tinggi, ujar Ramsdale. Ia juga menambahkan, bahwa timnya kini dalam posisi ideal untuk merebut trofi Liga Champions musim ini, berkat performa konsisten dan mentalitas yang terus berkembang. Menurut Ramsdale, peluang Arsenal untuk menjadi juara sangat terbuka lebar, jika mereka mampu mempertahankan level permainan seperti ini hingga akhir. Barcelona menjuarai Copa del Rey, setelah mengalahkan Real Madrid dalam laga dramatis yang berlangsung selama 120 menit. Pertandingan sengit ini tidak hanya dipenuhi aksi menegangkan di lapangan, tetapi juga diwarnai insiden panas menjelang akhir laga, yang membuat suasana memanas. Ketegangan memuncak, ketika Antonio Rudiger bereaksi keras terhadap keputusan wasit, bahkan sampai melempar sebuah benda ke arahnya. Akibat aksi tersebut, Rudiger langsung diganjar kartu merah oleh wasit. Tak hanya Rudiger, Lucas Vazquez juga turut diusir keluar lapangan, karena terlibat dalam keributan yang sama. Selain itu, satu pemain Real Madrid lainnya, kemungkinan Vinicius Junior atau Jude Bellingham, juga mendapatkan kartu merah dalam situasi yang penuh emosi itu. Dengan total 3 pemain Madrid yang diusir, kini mereka menghadapi ancaman sanksi berat dari komite disiplin, yang bisa membuat ketiganya absen dalam laga penting El Clasico yang dijadwalkan berlangsung 2 pekan mendatang. Liverpool sudah tidak menurunkan Darwin Núñez sebagai starter sejak Maret 2025. Penyerang bernomor punggung 9 itu, kini lebih sering masuk sebagai pemain pengganti, atau bahkan tidak dimainkan sama sekali. Keputusan ini memunculkan berbagai spekulasi, salah satunya menyebutkan bahwa Liverpool sengaja tidak menjadikan Núñez starter, demi menghindari pembayaran klausul tambahan kepada mantan klubnya, Benfica. Dalam kontrak pembelian Núñez pada 2022, terdapat ketentuan bahwa Liverpool harus membayar bonus sebesar 5 juta euro, jika Núñez tampil sebagai starter dalam 60 pertandingan. Saat ini, ia telah bermain sebagai starter sebanyak 59 kali. Namun, manajer Liverpool, Arne Slot, membantah kabar tersebut, dan menegaskan bahwa tidak ada tekanan dari pihak klub terkait keputusan tidak memainkan Núñez. Pada musim lalu, Atletico tidak berhasil merekrut gelandang bertahan, karena dana mereka telah dialokasikan untuk pembelian besar seperti Julian Alvarez, Conor Gallagher, dan Alexander Sorloth. Namun pada tahun 2025, mereka lebih percaya diri bisa merealisasikan target tersebut. Mengutip laporan dari The Times, salah satu pemain yang sedang mereka incar adalah Rodrigo Bentancur dari Tottenham Hotspur. Gelandang asal Uruguay ini merupakan sosok kunci di tim Spurs, tetapi masa kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim depan, membuka kemungkinan transfer. Tottenham saat ini sedang berusaha memperpanjang kontraknya. Jika kesepakatan tak tercapai sebelum bursa transfer musim panas dimulai, Atletico siap memanfaatkan kondisi ini untuk merekrut Bentancur dengan harga lebih murah. Spurs pun mungkin akan mempertimbangkan menjualnya, agar tidak kehilangan sang pemain secara gratis pada 2026. Dalam rentang waktu 3 hari, perjalanan musim Inter kacau, akibat 2 kekalahan beruntun dari Bologna dan AC Milan. Tim yang sebelumnya berpeluang meraih treble, kini justru terancam menutup musim ini tanpa satupun trofi. 2 kekalahan tersebut terjadi saat pelatih Simone Inzaghi melakukan rotasi pemain. Ketika menghadapi Milan, ia mengganti 6 starter dari laga sebelumnya melawan Bologna. Keputusan rotasi skuad menuai kritik tajam, terutama karena performa pemain cadangan yang dianggap kurang memuaskan. Fabio Caressa, komentator ternama dari Sky Sport, menyebut bahwa legenda klub, Giuseppe Bergomi pun pernah mempertanyakan, apakah Inter benar-benar memiliki kedalaman skuad yang merata. Dan sekarang, komentar Bergomi tersebut benar adanya. Skuad lapis Inter yang sekarang, sangat tidak memuaskan, ujar Caressa. Ia menambahkan, bahwa faktor usia rata-rata pemain, serta cedera juga berperan besar dalam penurunan performa tim, selain soal rotasi. AC Milan, bersiap membuka lembaran baru dalam proyek pembaruan lini depan mereka, seiring ambisi klub untuk kembali kompetitif di level tertinggi, baik di Serie A maupun pentas Eropa. Dengan sejumlah pemain depan yang kemungkinan akan hengkang atau mengalami penurunan performa, manajemen klub mulai mengarahkan fokus pada sosok penyerang muda potensial, sebagai bagian dari regenerasi skuad. Di antara berbagai nama yang mencuat dalam diskusi internal klub, satu sosok mulai ramai diperbincangkan di lorong-lorong markas Rossoneri, yaitu Lorenzo Luca. Penyerang berpostur jangkung berusia 24 tahun yang kini memperkuat Udinese itu, telah menempati posisi teratas dalam daftar buruan Milan untuk menghadapi musim depan. Kemampuan fisiknya yang tangguh, dikombinasikan dengan insting mencetak gol yang terus berkembang, membuatnya dianggap sebagai profil yang tepat untuk menjadi bagian dari masa depan lini serang AC Milan. Di tengah performa Manchester United yang masih jauh dari kata memuaskan, dan tekanan yang terus meningkat terhadap Ruben Amorim, satu kabar baik akhirnya datang menghampiri. Juventus, yang selama ini disebut sebagai pesaing utama dalam perburuan tanda tangan Victor Osimhen, dikabarkan memilih mundur dari persaingan. Keputusan Bianconeri ini diyakini berkaitan dengan keterbatasan finansial dan prioritas transfer mereka yang berubah. Situasi ini menjadi angin segar bagi setan merah, yang tengah berburu sosok mesin gol baru untuk menghadapi tantangan musim depan. Dengan lini serang yang kerap mandul dan minim konsistensi,
Manajemen United melihat Osimhen sebagai solusi ideal untuk mengangkat daya gedor tim. Kini, dengan berkurangnya pesaing, peluang Manchester United untuk merekrut striker asal Nigeria itu terbuka lebih lebar, meski mereka tetap harus siap menghadapi negosiasi alot dengan Napoli. Musim kompetisi memang belum berakhir, namun tanda-tanda ketidakpastian mulai membayangi masa depan Antonio Conte di Napoli. Pelatih asal Italia tersebut, yang sejatinya baru menandatangani kontrak hingga Juni 2027, belakangan mengungkapkan rasa kecewanya terhadap kebijakan manajemen klub dan kurangnya ambisi yang diperlihatkan. Pernyataan tersebut memicu spekulasi bahwa hubungan kerja antara Conte dan Napoli bisa saja berumur pendek. Di tengah situasi ini, muncul kabar bahwa presiden klub, Aurelio De Laurentiis, sudah mulai mempertimbangkan alternatif jika Conte memutuskan hengkang. Salah satu nama yang santer disebut sebagai calon pengganti adalah Massimiliano Allegri, ex-pelatih Juventus yang belum melatih lagi sejak pemecatannya hampir setahun lalu. Paris Saint-Germain harus menelan kekalahan mengejutkan dari Nice dalam lanjutan laga Ligue 1 musim ini. Hasil tersebut menjadi pukulan tersendiri bagi PSG, yang tengah mempersiapkan diri menghadapi laga besar di kompetisi Eropa. Pelatih PSG, Luis Enrique, mengakui bahwa kekalahan itu sangat mengecewakan, terutama karena terjadi di kandang sendiri. Namun ia menegaskan, tidak ada alasan untuk panik menjelang semifinal Liga Champions melawan Arsenal. Tujuan kami tetap sama, yaitu mencapai final Liga Champions. Hasil ini tidak akan mempengaruhi fokus kami, tegas mantan pelatih Barcelona itu dengan nada optimis. Pelatih asal Spanyol tersebut juga menilai, bahwa rasa kecewa yang tampak dari para pemain setelah pertandingan, adalah hal yang wajar. Meski begitu, Enrique tetap percaya timnya memiliki mentalitas kuat, untuk segera bangkit dan menampilkan performa terbaik saat menghadapi Arsenal. Chelsea mendapat desakan, untuk melepas sekitar 15 pemain pada jendela transfer musim panas yang akan dibuka Juni mendatang. Permintaan itu datang, dari mantan gelandang Chelsea, Emmanuel Petit. Namun, Petit secara tegas meminta manajemen klub untuk tetap mempertahankan Caicedo, dan menjadikannya bagian dari proyek jangka panjang. Dalam wawancaranya yang dikutip oleh Metrosport, ia mengatakan bahwa Caicedo adalah salah satu aset paling berharga yang dimiliki Chelsea saat ini. Chelsea perlu melepas sekitar 15 pemain untuk merampingkan skuad, dan membangun kembali struktur tim. Tapi pesan saya jelas, jangan jual Moises Caicedo. Dia adalah salah satu pemain terbaik Chelsea, dan saya percaya dia bisa jadi pusat harapan mereka untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar, ujar Petit. Inter Milan dikabarkan tengah bersiap melakukan perombakan signifikan di lini depan mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Football Italia, manajemen Nerazzurri sudah mulai menyusun rencana untuk menambah kekuatan di sektor penyerangan, dengan prioritas utama merekrut striker muda yang memiliki potensi jangka panjang. Salah satu nama yang kini masuk radar Inter adalah Jonathan David, penyerang andalan Lille yang tampil impresif di Ligue 1. Pemain asal Kanada tersebut menjadi target utama, karena kontraknya akan segera habis pada akhir musim ini, sehingga memungkinkan untuk didatangkan secara gratis, sebuah peluang yang sangat menarik di tengah upaya Inter menjaga stabilitas finansial klub. Namun, langkah Inter untuk merekrut David tidak akan dilakukan secara gegabah. Klub asal Milan itu baru akan bergerak aktif, apabila sang pemain bersedia menurunkan tuntutan gajinya, yang saat ini dinilai masih terlalu tinggi untuk struktur pengeluaran Inter. AC Milan berhasil meraih kemenangan saat bertandang ke markas Venezia dalam laga pekan ke-34 Liga Italia. Pertandingan berlangsung sengit dan penuh tensi. Venezia mampu memberikan perlawanan sengit, terutama di paruh kedua. 2 gol sempat tercipta, namun dianulir oleh wasit. Gol-gol kemenangan Milan dicetak oleh Christian Pulisic dan Santiago Jimenez. Dengan hasil ini, Milan kini mengumpulkan 54 poin dari 34 pertandingan, dan tetap berada di peringkat 9 klasemen sementara Liga Italia musim ini. Inter Milan kembali gagal meraih poin penuh di pekan ke-34 Serie A musim ini. Menghadapi AS Roma, La Beniamata harus mengakui keunggulan lawan dengan kekalahan 0-1. Gol sematawayang yang dicetak oleh Mattia Sule di babak pertama, menjadi penentu kemenangan Roma. Tambahan 3 poin ini, membawa AS Roma naik ke posisi kelima dengan koleksi 60 poin. Sementara kekalahan ini, membuat Inter turun ke peringkat 2 dengan 71 poin. Juventus menjamu Monza di Allianz Stadium, dalam laga pekan ke-34 Serie A, dan berhasil meraih kemenangan meyakinkan 2-0. Hasil ini, mendorong mereka naik ke posisi 4 besar klasemen sementara Liga Italia. Juve tampil dominan sejak babak pertama, dengan gol cepat dari Nicolas Gonzalez pada menit ke-11, dan tambahan gol dari Randal Kolomuani di menit ke-33, yang memastikan 3 poin. Monza tak mampu mencetak gol balasan. Berkat kemenangan ini, Juventus kini mengoleksi 62 poin dari 34 laga, dan menempati peringkat keempat. Liverpool menjamu Tottenham di Anfield pada laga pekan ke-24 Premier League, dan memastikan diri menjadi juara Liga Inggris musim ini, setelah menang telak 5-1. Meski sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Dominic Solanke di menit ke-12, The Reds bangkit dan mencetak 5 gol balasan melalui Luis Diaz, Alexis McAllister, Cody Gakpo, Mohamed Salah, serta gol bunuh diri Destiny Udogie. Tambahan 3 poin ini, mengukuhkan posisi Liverpool di puncak klasemen dengan 82 poin dari 34 pertandingan. Unggul jauh dari Arsenal yang berada di posisi kedua dengan 67 poin, dan tak mungkin lagi disalip.
Pertandingan antara Nottingham Forest dan Manchester City digelar di Wembley Stadium dalam babak semifinal Piala FA. Dalam duel ini, Manchester City terbukti masih terlalu kuat bagi Nottingham Forest. The Citizens meraih kemenangan solid dengan skor 2-0 dan memastikan tempat di final FA Cup. Meski Nottingham memberikan perlawanan yang cukup impresif, Man City tetap tampil dominan. Gol kemenangan dicetak oleh Rico Lewis di menit kedua, dan Josko Gvardiol pada menit ke-51. Hasil ini membawa Man City melaju ke final FA Cup, di mana mereka akan menghadapi Crystal Palace yang sebelumnya menyingkirkan Aston Villa. Manchester United berhasil memaksakan hasil imbang saat menghadapi Bournemouth di pekan ke-34 Premier League. Laga berlangsung seru dan cukup ketat. MU mendominasi penguasaan bola, terutama di babak kedua, dan terus menekan Bournemouth, apalagi setelah Evanilson mendapat kartu merah. Meski begitu, mereka gagal menambah gol. Bournemouth sempat unggul lewat gol Antoine Semenyo, sementara MU membalas melalui Rasmus Højlund. Hasil ini membuat MU mengoleksi 39 poin dari 34 pertandingan, dan berada di peringkat 14 klasemen sementara Liga Inggris.